kami adalah melihat masyarakat yang tidak sekolah, kemudian mereka diajak oleh kami untuk melakukan kegiatan layanan di masyarakat, kemudian di tempat kami diantaranya adalah layanan pendidikan PAUD, kemudian keaksaraan, kesetaraan, dan life skill. Pertama, kami melakukan asesmen di mana kita melihat apa kebutuhan yang ada di masyarakat, kemudian kita rencanakan bersama-sama. Setelah itu kita lakukan pelaksanaan dan evaluasi bersama-sama agar apa yang kita lakukan, apa layanan apa yang kita berikan itu betul-betul menjadi sasaran utama di masyarakat. Kami membuka ruang belajar untuk mereka, teman-teman, para pegiat dan masyarakat untuk tetap berkarya, untuk tetap berpotensi untuk memberdayakan masyarakat yang ada di lingkungan. Kami melakukan kolaboratif dan kerjasama yang seimbang dan kerjasama yang saling menguntungkan, dalam arti kami membidik mereka-mereka yang bermitra dengan kami agar layanan kami bisa diakui dan layanan kami juga bisa menjadi salah satu layanan rujukan dari pemerintah dan instansi-instansi yang terkait. Ya, kalau untuk tantangannya sendiri mungkin karena dari latar belakang anak-anak yang di sini cukup beragam gitu ya Bu ya. Jadi ada yang mungkin kesulitan belajar atau ketertinggalan belajarnya, ketertinggalan dalam pemahamannya seperti itu. Namun di balik semua itu di sini sangat berkesan karena anak-anaknya juga sangat bersemangat gitu di tengah berbagai keadaan yang mereka hadapi. Mereka tetap semangat belajar dan mau terus berusaha dan mengikuti pembelajarannya dengan baik. Ketika memang murid-murid di SPNF itu dilibatkan dengan kegiatan di masyarakatnya gitu. Jadi kita merasakan betul bagaimana belajar itu bukan tentang hanya untuk kita, tapi bagaimana belajar itu bisa berdampak buat sosial gitu, buat lingkungan kita gitu. Jadi sangat berkesan ketika kita udah belajarnya itu bareng-bareng sama masyarakat. Kesannya mungkin sama dengan apa yang aku rasakan ketika kami menjadi siswa di PKBM itu, merasa bahwa aku tuh berbeda dengan yang lainnya. Aku merasa aku jauh banget nih ketinggalan sama yang lainnya, apalagi banyak kesempatan-kesempatan yang aku gak bisa lakukan gitu. Tapi ternyata setelah kita cari tahu sebenarnya banyak kok peluang-peluang yang bisa kita lakukan kalau misalnya kita memang berusaha untuk mencari. Kalau metode itu memang disesuaikan dengan kebutuhan atau disesuaikan dengan materi-materi yang diajarkan. Tapi yang paling dasar sebelum ke metode justru tutor harus bisa mengenal peserta didiknya dengan baik. Dalam artian harus bisa membangun hubungan yang baik dulu dengan masing-masing peserta didik gitu kan, sehingga nanti tutor itu bisa menyampaikan sesuatu dengan menyampaikan materi dengan baik. Kalau untuk metode sendiri tergantung mata pelajaran yang nanti diampu. Kalau saya di bahasa Indonesia lintas jurusan sih sebetulnya. Tapi memang kalau di bahasa Indonesia ya kebanyakan praktek, berarti praktek menulis, praktek membaca, dan praktek-praktek membuat teks-teks lainnya gitu kan. Itu menjadi salah satu metode yang cukup efektif untuk mengaplikasikan ilmu atau materi yang sudah disampaikan. Di sini di PKBM Bina Cipta kami bentuk lingkungan belajar yang menyenangkan, yang juga nggak membosankan, yang seluruh warga belajarnya baik itu tutor, siswanya, juga orang-orang di dalamnya itu saling mendukung satu sama lain, saling mengapresiasi satu sama lain. Juga kita membentuk ya benar-benar ini keluarga kita selama belajar. Dan pendekatan itu dilakukan bukan cuma sekadar belajar di kelas, tapi kita main bareng, kita berkegiatan bareng tadi di rumah baca, juga makan bareng dan hal seperti itu sederhana, tapi itu cukup efektif untuk membentuk semangat warga belajar agar warga belajar itu betah. Seru sih di sini, jadi punya banyak teman juga di sini, seru, dan
enaknya kalau misalkan kita kerja juga, jadi nggak kayak harus terburu-buru gitu belajarnya. Untuk mendukung pendidikan non formal di Kelurahan Cigending, kita salah satunya melakukan pendataan pendataan untuk warga masyarakat yang tidak ikut pendidikan formal sesuai umur. Jadi kita data, seandainya ada yang tidak berkenan untuk pendidikan yang formal, kita usahakan untuk pendidikan yang non formal yang ada di PATBN Kelurahan Cigending ini. Bisa mendata, bisa mengajak, bisa tentunya untuk PATBN ini kita selalu mendukung untuk kegiatannya baik sosial, baik masyarakatan mungkin ya yang ada di PATBN Kelurahan Cigending ini. Harapan kami adalah siapapun yang belajar di kami, baik itu anak-anak, remaja maupun lansia, mereka akan lebih berdaya, kemudian mereka lebih mandiri dan mereka lebih percaya diri agar mereka mampu bisa diterima di masyarakat untuk kepentingan dirinya sendiri, keluarga dan masyarakat.